yang malam hari ini akan mengkaji tadabbur surat Al-Alaq. Oleh sebab itu, bagi Bapak maupun saudara yang sekiranya nanti mempunyai pertanyaan, dipersiapkan dan insya Allah bisa langsung ditanyakan oleh Ustaz kita. Mungkin langsung saja Ustaz kepada Ustaz Al-Fadhil. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin jamaah masjid syuhada Tanah Baru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dipertemukan kembali di Kamis malam kedua ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam ketaatan dan kebaikan. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas dan mengkaji tafsir dan tadabbur dari surah Al-Alaq, di mana surah Al-Alaq merupakan surah ke-96 yang berada di juz 30. Kita sudah membahas tafsir ini kurang lebih 2 tahun ya. Sempat terputus dengan pandemi. Semoga pandemi menjadi endemi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita akan membahas surah Al-Alaq, dan Al-Alaq dalam bahasa Arab artinya segumpal darah. Dinamakan Al-Alaq karena di dalamnya ada kata-kata alaq. Ya. Di situ disebutkan khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Juga dinamakan surat Iqra. Kenapa? Karena dimulai dengan Iqra. Juga dinamakan surat Al-Qalam. Ya, walaupun Al-Qalam disebutkan ya dalam surah atau dalam juz 29. Jadi seringkali surat itu dinamakan dengan kata yang disebutkan dalam surat tersebut. Misalnya Al-Baqarah karena di dalamnya ada kata-kata Al-Baqarah. Ali Imran karena di dalamnya ada kisah Ali Imran, keluarga Imran. An-Nisa karena di dalamnya disebutkan ya tentang perempuan, hukum-hukum perempuan. Maka di sini disebut dengan Al-Alaq, yaitu bahan atau asal dari manusia tersebut. Kolerasinya dengan surat sebelumnya, bahwa surat sebelumnya menciptakan atau menceritakan tentang penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini kolerasi, manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Namun demikian asal manusia itu ya, hanyalah segumpal darah. Ia tidak ada apa-apanya. Ini adalah keajaiban penciptaan manusia. Jadi manusia itu, kamu asalnya dari mana? Saya asalnya dari tambang emas di Freeport ya. Kemudian saya lahir sekarang, dari emas itu saya lahir. Kamu asalnya dari mana? Saya dari butiran-butiran mutiara ya. Butiran-butiran mutiara di dalam laut misalnya. Kemudian tumbuhlah saya dan lahirlah saya. Tidak, semua manusia
berasal dari turab, dari tanah, ya, kemudian dari air mani, dan kemudian dia bertransformasi menjadi darah, dan seterusnya. Baik, jadi ini sebagai penjabaran dari surah sebelumnya, yaitu menjelaskan hikmah Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu diciptakan dari lemah, kemudian ia menjadi kuat. Ya. Nanti setelah kuat ia menjadi lemah. Itu sunnatullah. Dan ketika ia kuat, ia dibekali dengan iqra, dengan membaca, dengan ilmu. Yang kedua, surat ini bercerita tentang penyimpangan manusia dan membangkangnya ia dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena harta yang dimilikinya berlebih. Nanti kita jelaskan. Yang ketiga, yaitu bercerita atau menyebutkan sebagian dari perilaku seorang yang sangat buruk, yang Rasulullah SAW gelari sebagai Fir'aunnya umat ini. Tak lain ia adalah Abu Jahal. Kata Rasulullah SAW, Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Fir'aun hadhihi al-ummah. Perilakunya yaitu menghalangi orang untuk melakukan sholat, ya, dan ia membela Tuhan-Tuhan dan dewa-dewanya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam 5 ayat pertama, ulama sepakat bahwa 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq adalah ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, jadi awal ayat yang turun kepada Nabi itu tidak ada perbedaan. Sedangkan akhir ayat yang turun ini banyak perdebatan. Ya. Dan awal yang turun kepada Nabi Muhammad SAW bukan tentang tauhid, bukan tentang sholat, tapi tentang apa? Membaca. Kisahnya tentunya dalam As-Sahihain. Kalau kita mau baca dan jabarkan agar kita tidak lupa, Bukhari, Muslim dan lain-lainnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum datang wahyu kepadanya, beliau mimpi. Jadi awal-awal wahyu itu adalah berupa mimpi, yang dimana Rasulullah SAW dalam mimpinya melihat seperti cahaya di waktu subuh. Dan mimpi Nabi Muhammad SAW adalah benar. Ini jangan kita terkecoh, oh saya mimpi Ustaz bahwa saya sholat di Masjidil Haram, jadi saya nggak usah ke Masjid Syuhada lagi. Bahwa saya mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, ya, kata Nabi, nggak usah sembelih tahun ini, nggak usah berkurban. Kenapa? Karena kebutuhan kamu masih banyak. Ya, itu mimpi kita bisa jadi godaan syaitan. Tapi kalau mimpinya Nabi itu pasti benar. Ini harus dibedakan. Jadi jangan kita menganggap bahwa mimpi kita ini benar. Nabi bilang kok nggak usah ke Masjid Syuhada, orang dalam mimpi saya udah pergi ke Masjidil Haram.
Ya, jadi Nabi Muhammad SAW awal-awal wahyu beliau melihat dalam mimpinya cahaya putih seperti cahaya subuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW, ya, beliau sering namanya khala. Khala itu artinya menyepi, menyendiri. Ini penting Pak, karena kisah ini berkaitan dengan peristiwa pertama dari wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW. Jadi kalaupun nggak selesai surat ini pada kesempatan kali kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang, nggak masalah. Ya, jadi Muhammad SAW sering namanya khala atau khalwat, menyendiri. Ya, jadi kata-kata ini beliau sering menyendiri diambil oleh sebagian umat Islam, yaitu orang yang memiliki kecenderungan tasawuf, ya, itu sering berkhalwat. Mana dalilnya? Tsumma hubbiba ilaihi al-khala, kata Aisyah. Jadi ada fase di mana Rasulullah SAW itu sering menyendiri. Menyendiri itu gimana? Ya nggak ketemu orang di satu tempat tertentu. Ya, di manakah itu? Tak lain adalah di Gua Hira. Jadi yang namanya khalwat itu menyendiri, menjauhi manusia, ya, fokus beribadah di tempat yang tidak kelihatan orang. Apakah Rasul melakukannya? Melakukannya, betul, ya. Dan kapan itu dilakukan? Di awal-awal beliau, ya, ingin mendapatkan wahyu. Ya, setelah beliau melihat dalam mimpi cahaya seperti cahaya subuh, beliau sering berkhalwat di Gua Hira. Jelas ya? Ya, ini juga harus diperinci ya, bahwa berkhalwat itu tidak selamanya. Oh, kalau gitu Ustaz, ya, karena Rasul berkhalwat, saya akan pindah ke Gunung Semeru ya. Paling atas bikin gubuk, ibadah sampai mati ya. Di Gunung Semeru bawa HP ya. Sambil Facebook kan ya, sama aja. Ya, jadi Rasulullah SAW ada fasenya, betul, berkhalwat. Tapi setelah itu Rasulullah SAW turun ya. Jadi tidak terus-menerus berkhalwat. Ada masa-masa beliau berkhalwat sampai turunlah ayat yang pertama kepadanya. Ya, kata Aisyah, Rasulullah SAW melakukan tahannus. Nah ini nih, tahannus itu, ya, kata Az-Zuhri, yaitu beribadah beberapa malam, ya, jadi bisa 3 malam, 4 malam, seminggu. Dan Rasulullah SAW membawa bekal. Jadi kalau habis bekalnya Rasulullah SAW turun ke bawah, ya, masa turun ke atas ya, masih ke bawah. Gua Hira turun ya, habis bawa bekal lagi, naik lagi ke Gua Hira. Kita tahu Gua Hira posisinya di mana? Di atas ya. Jadi dia bukan di dekat jalanan, tapi dia harus naik ke atas. Dan tidak seperti yang kita gambarkan atau kita bayangkan bahwa gua-gua di Arab itu besar seperti gua di Jawa ya. Gua-gua di Arab itu kecil, hanya muat satu badan aja. Itu pun harus menundukkan ya kepala kita. Nah, itu gua ya. Kalau kita mungkin nyebutnya lubang ya, bukan gua. Di sana disebut gua. Ya. Di kita disebutnya dataran tinggi, di sana disebutnya gunung. Ya. Sedangkan kalau kita di gunung itu, dalam gambaran kita kalau gunung itu ya gunung kayak gunung Salak, kayak gunung-gunung yang tinggi. Sedangkan di sana gunung ya, setinggi di kita, ya. Seperti gunung Uhud, ya. Yang baru pertama ke sana pasti kaget, oh ini gunung. Ya, Rasul bilang ini gunung. Ya. Kenapa disebut gunung? Ya gunungnya menyesuaikan. Ya. Karena gunung-gunung di sana tidak sama dengan gunung-gunung yang ada di Indonesia. Jadi Rasulullah SAW bolak-balik, habis bekalnya naik lagi ke bawah, turun lagi kalau sudah habis. Berapa waktu? Di sini beberapa hari. Ya. Ibnu Hajar menyebutkan seminggu, ada yang menyebutnya 2 minggu. Ya, intinya ini bukan 1 malam, tapi beberapa malam.
sampai datanglah kepadanya wahyu. Ia berada ketika itu di dalam gua Hira. Ya. Ini kata siapa? Kata Aisyah. Jadi Aisyah yang bercerita. Datang kepadanya malaikat. Ia mengatakan, bacalah. Nah, ini yang populer ya. Maka Rasulullah SAW berkata, aku tidak bisa baca. Ketika Rasulullah SAW bilang aku tidak bisa baca, ya, Rasul mengatakan malaikat itu ya, mendekapku, totoni. Ya, malaikat itu didekap, peluk begitu ya, dengan kuat sehingga Rasulullah SAW ya merasa apa? Jahat. Jahat itu artinya apa? Jahat itu artinya kesusahan, ya, sesak. Ya. Kemudian malaikat itu melepaskan. Malaikat itu bilang lagi, baca. Aku mengatakan, aku tidak bisa baca. Setelah Rasul bilang tidak bisa baca, malaikat itu mendekap sampai aku merasa sesak dan kepayahan. Kemudian aku dilepaskan kembali sampai 3 kali, baca. Aku mengatakan aku tidak bisa baca. Yang ketiga kalinya didekap lagi, ya. Kemudian ia melepaskan aku. Baru setelah itu yang keempat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi yang keempat lengkap. Satu, ketiga cuma Iqra, baca saja. Tapi yang keempat, Iqra bismi rabbikal ladzi. Ya, padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan aku tidak bisa baca. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca, ya, tidak bisa membaca dan menulis, ya, khususnya di awal-awal kehidupan. Itu sebagian ulama, ya, ada yang mengatakan sampai wafatnya. Tapi jelas di sini Rasulullah SAW mengatakan aku tidak bisa baca. Maka Rasulullah SAW, ya, bulu-bulu, ya, merinding. Beliau sallallahu alaihi wasallam bulu-bulunya merinding, ya, seperti ketakutan sehingga mendatangi Khadijah. Ia mengatakan, selimuti aku, selimuti aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselimuti sehingga ketakutannya hilang. Kemudian, ya, sampai beliau mengatakan, Khadijah, ada apa dengan? Kadang kalau orang dari saking ketakutannya nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba tangan kita bergerak. Terus bilang si bapak, kenapa saya, mah? Oh, bapak belum makan ya. Jadi tangannya bergetar. Oh begitu. Sama juga Rasulullah SAW bilang, kenapa saya? Rasulullah SAW merinding, ya. Maka kata, ya, dikasih tahu oleh Khadijah tadi, engkau begini-begini, ya, turun dari gua dan, ya, engkau merinding ketakutan. Ya, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku khawatir terhadap diri. Jadi Rasulullah SAW khawatir, ya, dengan keadaan seperti ini. Beliau merinding ketakutannya, aku khawatirnya sesuatu akan terjadi. Maka kata Khadijah, ya, tidak usah engkau khawatir ya Rasulullah, tenanglah, gembiralah, ya, santailah, ya. Jadi engkau tidak usah khawatir, demi Allah, Allah tidak akan membuatmu hina. Engkau adalah orang yang menyambung silaturahim, ya. Engkau adalah orang yang selalu jujur dalam berkata. Engkau adalah orang yang memikul beban, ya. Engkau adalah orang yang memuliakan tamu. Engkau adalah orang yang membantu orang untuk mendapatkan hak-haknya. Jadi Khadijah ketika Rasulullah SAW dalam keadaan takut, beliau menguatkannya. Kalau kita kira-kira gimana? Tiba-tiba pulang dari mana gitu, kita ketakutan, tangan kita bergetar, terus kita bilang ke istri, saya khawatir.
Kata istrinya, cemen bapak ya. Oh itu aja takut gitu ya. Ya, masa dari tempat gelap pulang ke rumah ketakutan gitu. Ya kan? Tapi Khadijah tidak ya. Kata Khadijah, gak usah khawatir ya. Wahai suami, engkau adalah orang baik. Insya Allah gak akan terjadi apa-apa. Ya, ini menunjukkan apa? Yang bisa menguatkan kita kalau kita mengalami sesuatu yang gak enak, kita dikuatkan dengan kata-kata baik ya, yang menunjukkan kebaikan kita. Kalau kita melihat sesuatu ya di jalanan atau kita mimpi, semalam saya mimpi gini, istri nenangin, apa abang kan orang baik ya, abang kan orang yang sering bantu orang. Insya Allah mimpi semalam itu hanya ya bisikan setan. Jangan justru ditakut-takutin. Wah, semalam mimpi ya dipatok ular. Wah, bang, ini sebentar lagi kena stroke nih ya. Ya, jadi ini dikuatkan oleh siapa? Oleh Khadijah. Engkau adalah orang, intinya engkau orang baik, menyambung satu silaturahim, berkata jujur, memikul beban, ya, bertanggung jawab, maksudnya memuliakan tamu, kemudian membantu orang mendapatkan hak-haknya. Sehingga setelah Rasulullah SAW tenang, ini lengkapnya begini ya, supaya kita tahu, karena ini sering diputus hadis ini penting sekali. Ini adalah hadis yang berkaitan tentang turun wahyu yang pertama. Maka dibawa oleh Khadijah kepada siapa? Kepada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay dari Quraisy juga. Dia posisinya adalah ibnu ammi Khadijah. Ya, ibnu ammi Khadijah, anak dari pamannya atau sepupunya. Ya, akhi abiha, ya, saudara bapaknya, ya, pasti saudara bapaknya. Paman itu kan saudara bapak. Baik. Kata Aisyah, ya, di sini bisa kembali kepada Aisyah, bisa kepada Khadijah. Yang jelas di sini disebutkan bahwa Waraqah itu dulu orang Nasrani. Ya. Di masa jahiliyah ia beragama Nasrani. Dan ia menulis dengan bahasa Arab. Dalam riwayat lain dengan bahasa Ibrani. Jadi bisa nulis bahasa Ibrani, bisa menulis bahasa Arab, dan menulis Injil dengan bahasa Arab sesuai dengan kemampuan. Jadi multi. Jadi dulu demikian. Ya, pendeta di zaman Rasulullah SAW dia bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Arab. Dan Waraqah ini sudah tua, ia buta, jadi posisinya udah nggak ngelihat. Kemudian kata Khadijah, wahai sepupuku, dengarlah kisah dari ibni akhika, dari keponakan. Karena masih saudara, masih sama-sama Quraisy. Maka kata Waraqah, wahai keponakanku, itu Nabi Muhammad SAW yang dimaksudkan, apa yang kau lihat? Ya, apa yang kau lihat? Maka Rasulullah SAW bilang begini. Saya di goa didatangi ya, oleh seseorang, ya. Dan dia menyuruh saya untuk baca. Ketika saya bilang saya nggak bisa baca, dia mendekap saya sampai saya kepayahan, ya, dan sesak. Kemudian saya dilepaskan. 2 kali, keduanya juga begitu. Ketiga kali juga begitu. Sampai yang keempat kali, dia menyuruh saya membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Gitu ya. Maka kata Nabi Muhammad, maka kata Waraqah, jadi kata Rasulullah SAW datang kepada saya begini, makhluk, ya. Yang Rasulullah SAW ketakutan. Ya. Maka kata
Waraqah itu adalah namus. Ya, namus itu apa? Namus itu artinya nyamuk. Kenapa malaikat disebut namus? Karena dia punya sayap. Jadi dia punya sayap, maka dikatakan oleh orang namus. Ya. Ya, kalau di kita nyamuk itu lagi musim panas banyak. Kalau sama ya, lagi musim dingin juga banyak juga ya. Selalu banyak ya. Ya, kalau di Mesir sana ya paling musim panas ya, musim dingin nggak ada. Hampir tidak pernah beli apa namanya tempat nyamuknya. Itu adalah namus yang diturunkan kepada Musa. Jadi yang kau lihat makhluk yang besar itu yang memiliki sayap itu sama yang turun kepada Musa alaihissalam. Seandainya aku masih muda, kata Waraqah. Tuh, jadi Waraqah bilang seandainya saya masih sehat, gitu ya. Seandainya saya masih hidup ketika kaummu mengusir. Jadi Waraqah sudah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW akan diusir. Ya, dianiaya, dipersekusi, dizalimi di kampungnya sendiri. Ya, Waraqah sudah tahu. Artinya apa? Artinya kalau saya masih hidup, saya akan bela kamu. Padahal Waraqah posisinya sebagai apa? Tapi apa yang dibacanya itu sama dengan yang dia lihat, bahwa nanti akan ada namus, akan ada makhluk besar yang memiliki sayap yang datang kepada Nabi terakhir. Ini menunjukkan bahwa ya ada Bible atau ada Injil yang sama. Makanya sekarang banyak orang yang mencari Injil Barnabas ya, karena banyak kesesuaiannya. Tapi ini tidak diakui oleh lembaga Alkitab tentunya. Alkitab Indonesia, LKI. Ya. Jadi ada kesesuaian. Kemudian kata Rasulullah SAW bertanya kepada Waraqah, apakah mereka akan mengusir aku? Kata Waraqah, tentu tidak ada orang yang datang seperti engkau. Tidak ada orang yang membawa seperti engkau, membawa kebenaran, kecuali pasti dimusuhi. Ini Pak, perkataannya dalam. Tidak ada orang yang membawa kebenaran, membawa yang hak, kecuali pasti akan dimusuhi. Ini berlaku nggak? Berlaku. Walaupun udah nggak ada nabi, tetap di zaman sekarang berlaku. Kalau orang benar, biasanya diapain? Dimusuhi. Apalagi lingkungannya nggak benar, pasti dimusuhi. Soalim ente, jangan munafik, ya. Semua orang di sini ngambil uang, masa ente nggak ngambil uang? Berat. Kemudian kata Waraqah, kalau aku masih hidup saat itu, pasti aku akan memberikanmu pertolongan dengan sekuat-kuat. Jadi kalau aku masih hidup, ketika engkau sudah dakwah nanti, Waraqah belum mengucapkan Islam, bukan, tapi beliau janji kalau saya masih hidup pasti akan tolong, ya. Tapi tak lama, ya, kata Aisyah bahwa Waraqah setelah kejadian itu beliau wafat dan wahyu berhenti sejenak. Jadi dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai wahyu selanjutnya itu ada jeda, namanya masa fatrah. Masa fatrah beberapa waktu, ya. Dan ketika itu Waraqah meninggal, ya. Sehingga Rasulullah SAW sedih, ya, karena wahyu tak kunjung turun.
Ya, ini yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sering menaiki itu jibal tadi ya, di atas di ujungnya. Bahkan dari satu riwayat seakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin apa? Ya, ingin melompat dari atas sana. Maka oleh Jibril alaihissalam ya, ditenangkan, engkau adalah Rasulullah sebenar-benarnya. Engkau adalah utusan Allah sebenar-benarnya. Maka setelah itu Rasulullah SAW ya disambung wahyu-wahyu setelah. Jadi itu kisahnya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ya ada ceritanya untuk sebelum Iqra dan setelah Iqra. Ada cerita di mana Rasulullah SAW membutuhkan pembantu. Allah Subhanahu wa taala jelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya. Jadi yang disebutkan pertama di sini bukan menciptakan manusianya, tapi apa? Iqra. Ya, perhatikan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Rahman yang sering kita baca. Ar-Rahman 'allama atau khalaqal insan dulu? Enggak. Ar-Rahman ngajarin dulu kan, baru menciptakan manusia. Iqra dulu baru khalaqal insan. Seakan, nah ini dulu jadi disertasi saya ya. Isyarat kuat bahwa di antara salah satu tujuan menciptakan manusia adalah untuk belajar, membaca dan menulis. Mengapa? Karena Allah menyebutkannya awalan. Iqra dulu baru khalaqal insana min 'alaq. Subhanallah. Ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu lebih mulia, paling mulia yang mengajarkan dengan qalam. Qalam, pena, mengajarkan manusia apa yang tidak ia ketahui. Baik. Jadi di sini perintah untuk apa? Untuk membaca Bismillah. Kenapa? Karena Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Maksudnya kata ulama, ya bacalah. Perintah agar Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Walaupun sebelumnya beliau tidak membaca dan menulis, tapi ini perintah untuk apa? Membaca, untuk belajar. Ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang cerdas, ya, umat yang mau belajar. Namun sayangnya angka ya minat membaca di negeri mayoritas Islam itu minim. Lebih suka mana? Nonton YouTube apa baca buku? YouTube. YouTube pun dipilah-pilih. Kalau sejam malas, cari yang 5 menit, 6 menit. Ya kan? Dari potong-potong diviralin lagi. Wah, sukanya kan gitu orang gitu. Maksudnya ustadz atau seseorang begini, tapi karena dipotong diadu-aduin ya sama yang lain. Ini menunjukkan literasinya sangat lemah. Padahal Al-Quran mengatakan Iqra, baca. Betul? Ya, bukan tonton, bukan, baca. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa umat ini adalah umat yang cerdas, umat yang belajar, umat yang sebenarnya adalah pembelajar, yang menciptakan manusia dari segumpal darah, yaitu alaqah, salah satu fase dari penciptaan manusia. Setelah yang dari nutfah mani ya, sperma, kemudian dia menjadi alaqah.
Kemudian setelah jadi alaqah dia menjadi qit'atul lahmin, mudghah, segumpal daging. Kemudian dari segumpal daging ya, tumbuhlah apa? Tulang. Dan dari tulang itu kemudian dilapisi lagi dengan daging dan ia keluar sebagai makhluk yang sempurna. Ya, jadi pertama Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Di sini yang disebutkan manusia atau makhluk lain? Manusia. Mengapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ini berkaitan. Jadi kalau kita baca Quran, mengapa kita hatam, mengapa kita urut agar tahu oh maksudnya khalaqal insana, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Ya. Tapi Ustaz ada di barat atau di beberapa daerah jadi monyet itu pintar, bisa jadi programmer ya. Yaitu 1.100.000 ya. Pintar gitu. Wah. Tapi dia tidak seperti manusia. Ya. Kita tidak pernah mendengar ini kelas untuk monyet ya. Ini kelas untuk orang hutan ya. Jenjangnya sampai S3 gitu. Ya, karena pembelajar hakiki hanyalah manusia. Ya, manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Jadi makhluk lain dia tidak diberikan akal. Sedangkan manusia diberikan akal. Makhluk lain, hewan itu diberikan apa? Diberikan insting. Insting diberikan, tapi ia tidak pernah diberikan akal. Baik. Ya. Mengapa di sini dikatakan bismi rabbika? Tidak iqra bismillah, gitu kan? Kenapa? Kenapa enggak iqra bismillah? Bismillahilladzi khalaq, tapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena kata Rabb ya itu menunjukkan perbuatan, sedangkan Allah menunjukkan nama dari zat. Gitu ya. Saya ulangi, karena kata Rabb itu menunjukkan perbuatan. Rabb itu artinya apa? Menjaga, memelihara. Sedangkan Allah itu nama zat. Makanya Allah mengatakan apa? Iqra bismi rabbika, ya. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu, memelihara kamu, ya, menjaga kamu, gitu ya. Dan sifat zat itu tidak mewajibkan sesuatu. Akan tetapi, ya, sesungguhnya mewajibkan ibadah, yaitu sifat perbuatan. Jadi ketika dikatakan bismi rabbika itu lebih kuat ketimbang bismillah. Karena rabbika menunjukkan apa? Secara tegas, lugas dan lebih kuat tentang penciptaan kamu, pemeliharaan kamu, ya, rizki kamu dan seluruhnya. Ya. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram. Jadi berapa kali iqra-nya disebutkan? 2 kali. Iqra yang pertama dan yang kedua iqra wa rabbuka al-akram. Jadi bacanya enggak sekali. Kadang kan kita bangga, udah tamat belum? Udah tamat. Ngerti enggak? Enggak. Pokoknya cepet tamat ya. Allah mengatakan apa? Iqra, iqra. Baca, kalau udah baca, baca lagi. Mungkin bacaan kita yang pertama ada yang kelewat. Gitu kan? Jadi konsep membaca itu sama dengan murojaah pada prinsipnya. Baca Quran juga kan diulang. Baca buku juga begitu, karena di sini dikatakan iqra-nya sekali atau 2 kali? 2 kali.
Iqra bismi rabbika, iqra wa rabbuka al-akram. Ya, ini namanya apa? Untuk penguatan. Ya, ditakid. Ya, karena ilmu itu tidak akan kuat kecuali dengan diulang. Itu hikmah dan tadaburnya. Yang kemarin saya posting, ilmu apa saja kalau tidak diulang akan hilang. Dari SD sampai SMA belajar matematika, rumus ini, rumus itu. Tapi yang ingat cuman bagi-bagian, kali-kalian, karena itu yang diulang. Cuma rumus-rumus lain, ingat nggak? Ya. Jadi ilmu itu bisa hidup dengan diulang. Kalau tidak diulang, dia akan mati. Ilmu apa saja, apalagi Quran. Sekarang orang belajar nahwu, shorof, belajar ilmu segala macam, ilmu faraid, ilmu macam, tapi nggak pernah dipraktikkan, nggak pernah diajarkan. Hilang nggak? Hilang. Ya, maka beruntunglah orang yang bisa mengajarkan ilmu yang telah ia dapatkan. Karena ilmu dengan diajarkan dan diamalkan, dia akan menjadi kuat dan tidak akan terlupakan. Itu Pak. Jadi allama bil qalam, mengajarkan menulis dengan qalam. Qalam itu apa sih? Qalam itu pena, ya. Ada orang yang bicaranya sulit, maka dia pakai apa? Pakai qalam, bisa nulis. Ya, untuk apa? Mengekspresikan apa yang dirasakannya. Jadi yang namanya menulis itu bil qalam, dengan qalam. Kenapa Al-Quran gak menyebutkan komputer ya? Gak ada di zaman dulu. Gitu Pak. Ini agak unik juga sih kalau kita perhatikan. Zaman sekarang ngetik itu enak, pakai laptop, ya gak? Gampang editnya. Tapi karya ulama sekarang tidak sebanyak ulama dulu. Betul? Dulu ada editor, kasih naskah, kirim pakai email, dulu ada nggak? Sekarang ngetik berapa jari? 10 jari, kalau bisa 20 jari semua tuh ya. Tapi kok buku sedikit gitu. Nah, tapi di zaman generasi dulu, Imam Nawawi ya, imam-imam dulu ya, itu bukunya bisa ratusan jilid Pak. Pakai apa? Pakai qalam. Tintanya dicelupin. Bayang? Saya kadang nggak habis pikir, kenapa orang sekarang udah canggih, laptop, ya, email, pakai 10 jari, wah. Terus kalau mau lihat buku tinggal dibuka aja, Maktabah Syamilan. Tapi mengapa hasilnya tidak sebanyak itu? Ada sesuatu kan sih? Ya, udah dikasih fasilitas, tapi kita justru tidak produktif. Dulu orang tidak memiliki fasilitas seperti kita. Boro-boro lampu LED ya, pakai apa? Iya, pakai minyak gitu ya. Tapi malam-malam nulis, pakai tinta dicelupin. Kalau salah gimana tuh? Kalau sekarang kan typo tinggal dicoret. Ya, nggak usah lah zaman dulu ya, sebelum ada komputer. Orang nulis pakai apa? Mesin ketik kan? Ya. Lebih susah mana? Pakai mesin ketik atau pakai laptop? Mesin ketik kan? Kalau salah gimana? Iya, langsung semuanya. Konsep di otaknya itu udah bagus banget. Tapi kalau pakai laptop, ya tinggal delete aja. Out. Oh dulu, orang dulu yang masih pakai apa?
Mesin ketik, waduh salah, padahal udah mau selesai itu. Akhirnya dia apa? Kopek, buang semua, bikin lagi yang baru. Ya kan? Nah, sampai demikian. Jadi dulu orang itu seperti itu, mau nulis, ini di otaknya itu udah ngumpul semua nih. Karena kalau salah bingung nih, ya, udah pakai tintanya mau dicoret apa ngulang lagi dari awal. Ya, dalam hadis sahih disebutkan bahwa yang pertama kali diciptakan adalah al-qalam, ya. Yaitu al-qalam, ya, pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia apa yang banyak yang ia tidak ketahui, ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui dunia, seringlah kita membaca. Kalau kita ingin dikenal dunia, seringlah kita menulis. Gitu. Jadi kalau sekarang enggak, kalau kita ingin dikenal dunia, seringlah kita TikTok, ya. Sekarang kalau mau dikenal dunia pakai TikTok, ya. Jadi orang itu dikenal karena ya itu sekarang jadi minat baca kurang. Orang sibuk dengan apa? Dengan sosmed. Ini perlu saya sampaikan. Karena belakangan ini sangat memprihatinkan. Saya selipkan di sini. Anak-anak muda sekarang karena untuk konten, ya dia bikin konten yang bahaya. Nyegat truk. Ini lagi banyak. Ya, truknya kan nggak bisa ngerem. Rem truk sama mobil sedan beda nggak? Beda. Terus kalau misalnya tronton tinggi gitu, kelihatan nggak kalau dekat? Enggak kan? Jadi kita nggak bisa samain juga. Ya, dan banyak yang meninggal, Pak, karena bikin konten. Wah, dicegat gitu tiba-tiba. Ada juga yang di dekat rel kereta api. Selfie langsung dijemput malaikat maut, ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya ini untuk generasi sekarang, ya, agar kembali kepada apa? Semangat al-alaq ini, Iqra ini, ya. Jadi jangan kita sibuk dengan konten, ya, karena kita ingin viral, ingin dilihat orang, ya. Dan kita menjadi orang yang apa? Bodoh, ya. Tidak cerdas. Padahal Islam mengajarkan kita untuk belajar, untuk cerdas, membaca dan menulis. Gitu ya. Karena Rasulullah SAW, ya, beliau salah satu yang dilakukannya, ya, untuk kegiatan menulis dan membaca ini dari tahanan perang Badar ini. Jadi Rasul nggak bilang sini uang. Kalau mau bebas kasih dulu emas 1 kilo. Gitu. Kata Rasulullah SAW, kalau mau bebas ajarin dulu, ya, 10 orang dari umat Islam sampai dulu. Akhirnya mau diajarin, dibebas. Kalau ada 10, ada 40 dikalikan. Ya, jadi ini semangat belajar. Jadi 5 ayat pertama ini berkaitan pertama dengan membaca, kedua tentang penciptaan manusia, ya, ketiga tentang, ya, nikmat yang diberikan kepada manusia, keempat tentang, ya, media agar kita bisa membaca dan menulis. Baik. Diperkirakan 20 tahun ke depan, ya, orang nggak butuh lagi kertas, katanya. Tapi tetap aja kertas ini beda, ya. Nggak mungkin kan orang baca di laptop, baca, ya. Kalau buku ini kan dia bisa dibaca dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau pakai gadget, ya, seharian di laptop, sakit nggak mata? Sakit. Jadi ada kelemahan dari teknologi. Bahkan ada orang yang stres gara-gara kecanduan gadget.
Ini sekarang tantangannya besar. Ada orang yang main game sampai meninggal. Kok bisa? Ya, karena dia nggak makan. Ya iya lah, dia nggak makan, nggak minum. Ya, itu di luar negeri. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan 5 ayat itu ya, dia mengatakan, dia berfirman, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'a istaghna." Ini udah beda lagi. Tadi tentang membaca, belajar ya. Ya. Sekarang tentang manusia yang melampaui batas, yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang bermaksiat kepadanya. Gitu ya. Ada juga yang mengatakan maksud ayat adalah bahwa manusia itu ajaib. Ia menjadi lemah ketika fakir dan ia melampaui batas ketika dia kaya. Dan manusia yang dimaksudkan la innal insana la yatgha menurut jumhur mufassirin adalah Abu Jahal. Gitu ya, walaupun ini umum. Ini kaidah sering saya sampaikan. Manusia semakin kaya, maka dia semakin berpotensi untuk melakukan penyimpangan. Enggak semua ya, tapi dia berpotensi besar. Tapi kalau manusia yang nggak punya apa-apa, ya gimana dia mau maksiat? Mau minum khamar nggak punya uang, mau judi nggak punya uang, mau ke tempat maksiat boro-boro, ya kan? Mau berzina nggak punya uang. Tapi kalau orang punya uang, materinya banyak, kemungkinan nggak? Kemungkinannya lebih besar. Karena kebanyakan uang buat apa nih? Ya udahlah, buat dugem. Buat apa nih? Buat narkoba. Buat apa nih? Karena kebanyakan uang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Walaupun ayat ini turun pada Abu Jahal, tapi ini umum ya. Bahwa bisa jadi kita seperti Abu Jahal, na'udzubillah, kalau kita ya melihat uang itu dan kita merasa berkuasa dengan uang itu. Jadi hati-hati ya. Uang itu bisa menjadi cobaan, bisa menjadi nikmat, bisa menjadi siksaan. Kalau kita tidak tahu cara menggunakannya. Inna ila rabbika ruj'a. Ya, padahal kalian manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kepada yang lain, dan akan dihitung segala apa yang dilakukan dan dikumpulkan gitu. Kan sudah saya jelaskan bahwa manusia itu akan ditanya di hari akhir 4. Apa saja? Pertama, umurnya untuk apa? Ya. Yang kedua, ilmunya diamalkan atau tidak. Yang ketiga, hartanya dari mana dan untuk apa? Yang keempat, badannya untuk apa? Jadi yang ditanya dari mana dan untuk apa cuma apa? Harta. Kalau ilmu ditanya nggak? Ente dari mana belajarnya? Anu dari itu tuh. Ya. Sama nggak manhajnya? Nggak ditanya ya. Sama nggak metodenya? Enggak. Diamalkan nggak? Itulah hadisnya demikian. Ilmu diamalkan nggak? Jadi kalau ilmu kita banyak tapi nggak diamalkan. Jadi ilmu diamalkan tidak. Umur buat apa? Badan untuk apa? Tapi harta dari mana dan untuk apa? Dari mananya di mana? Dari mana nih uang? Korupsi apa? Dari kerja keras. Korupsi apa? Ya. Kasus korupsi banyak ya. Jadi di negeri 62 ini ya kita sudah sering melihat orang yang korupsinya itu bertriliun-triliun tapi ya, aman sentosa gitu, nggak ketahuan.
nanti di hari akhir dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan, ini masuk bukan hadis ya. Dua orang yang ketagihan tidak pernah kenyang. Ada dua orang. Pertama adalah orang yang memiliki ilmu. Yang kedua adalah orang yang memiliki dunia. Tapi keduanya tidak sama. Jadi kalau orang yang suka kepada ilmu, dia nggak pernah kenyang. Sama, orang yang cinta kepada dunia, dia nggak pernah kenyang. Tapi keduanya tidak sama, kata Abdullah bin Mas'ud. Adapun orang yang punya ilmu, dia akan bertambah ridho Allah kepadanya. Adapun, nah ini menjelaskan tafsir di atas ya. Adapun orang yang memiliki dunia, yang cinta kepada dunia, maka dia akan bertambah menyimpang. Jadi ini tafsiran siapa? Ini Mas'ud. Jadi kalau orang bertambah dunia, ya, dan dia cinta dunia, dia akan menyimpang dan ya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kata Imam Syafi'i begini, setiap kali ilmuku bertambah, setiap itulah aku merasa bertambah bodoh. Imam Syafi'i. Jadi setiap Imam Syafi'i dapat ilmu, ia merasa tambah bodoh. Kalau kita gimana? Alhamdulillah. Aneh ini udah belajar nih di Syuhada 2 tahun ya. Pokoknya ilmu aneh paling tinggi lah. Antum mah masih ya newbie, masih baru ya. Gitu. Jadi, nah kalau orang yang cinta kepada ilmu semakin belajar semakin bodoh. Itu Imam Syafi'i ya, disepakati keimamannya. Yang banyak pengikutnya, beliau bilang kalau bertambah ilmu tambah bodoh, gimana dengan kita? Ya. Karena setiap kali kita mendapatkan ilmu, ya, semakin tahu bahwa banyak hal yang tidak kita ketahui. Baik, jadi itu tentang beberapa ayat. Ya, insya Allah kita lanjutkan. Jadi belum selesai ya. Al-Alaq. Jadi tadi tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca dengan nama Allah. Ya. Dan juga perintah kepada kita untuk membaca dan menulis. Ini adalah ya, tradisi, bukan tradisi, perintah Allah ya, agar kita rajin untuk membaca dan menulis. Ya, kemudian bentuk kemuliaan manusia bahwa Allah mengajarkan manusia yang tidak ia ketahui, yang ia bisa transformasikan kepada muridnya. Gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bercerita atau mengabarkan tentang tabiat buruk manusia. Itu apa? Ketika ia punya uang, punya harta, ia lupa ya akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi ayat yang turun pertama kali ini tentang ilmu, tentang membaca. Jadi cukup yang menunjukkan bahwa Islam ini agama ilmu. Islam ini mencela kebodohan. Ya, bahkan kata Imam Ghazali ya, bahwa orang yang bodoh, orang yang nggak mau belajar itu seperti orang yang telanjang, kata Imam Ghazali. Ya, sampai demikian. Jadi orang yang dia mau belajar dan punya ilmu, dia orang yang menutup badannya dengan pakaian. Sampai diperumpamakan demikian. Kenapa? Karena jelas ayat yang pertama adalah tentang belajar, membaca dan menulis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomahan agar kita terus semangat untuk ilmu ya. Walau ya, bertambah umur kita tidak membuat kita saya mah sudah bebal Ustaz otak saya nih ya, nggak bisa lagi belajar. Salah, karena otak ini semakin diasah
dia semakin tajam. Tapi kalau dia nggak diasah, dia semakin tumpul. Ya. Nggak ada kita dengar, waduh, kenapa kepala ente sampai keluar asap? Tadi anda belajar ya? Nggak ada sejarahnya orang belajar ya sampai keluar darah gitu atau keluar apa asap dari kepalanya. Nggak ada. Ya. Yang ada kalau orang semakin belajar semakin cerdas. Ya. Itu gimana itu Imam Bukhari hafal 1 juta hadis? Emang kepalanya muat kan begitu? Nah, diasah terus semakin cerdas. Ya insya Allah nggak ada orang yang dia sakit gara-gara belajar. Allah. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Baik, silakan para jamaah yang online melalui Zoom atau mungkin yang hadir di masjid, ada yang ingin bertanya? Ada? Silakan Pak Sabtu. Oh iya, oh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tanya dengan belajar, saya punya Imam Syafi'i pada saat dia pulang dari masjid, bagaimana dia melihat ada seorang perempuan yang Iya. terulai rambutnya, Iya. sehingga pada saat dia belajar pada gurunya, sampai dia mengatakan saya bisa menghafal akhir-akhir. Artinya tingkatan yang menurut yang tinggi dia sempat susah menghafal. Iya. Ya, sama gurunya kamu itu melakukan aksi ya. Iya. Saya membayangkan yang begitu saja setelah dikasih tahu bahwa maksudnya adalah melihat tadi orang yang rambutnya terbalik dan itu dia sengaja itu bisa mengakibatkan dia susah menghafal. Dalam kondisi seperti itu kita sekarang banyak sekali mungkin di internet ya, kita belajar lewat HP. Tiba-tiba ada sekelebat iklan yang ada kecenderungan maksiat gambar-gambar. Akhirnya kita melihat yang seperti itu, lupa yang harusnya kita lihat yang sebenarnya. Saya khawatir ini menjadi kebiasaan sampai kita lupa bahwa maksiat yang kita siapkan. Bagaimana untuk menghindar hal-hal yang seperti ini dengan kondisi yang sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak? Ya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan ayat pertama yang diturunkan Allah, Iqra. Seolah-olah ada kontradiksi antara Rasulullah yang katanya tidak bisa membaca ummi, sementara perintahnya adalah membaca bagi umatnya. Sehingga ada beberapa ulama, ya kalau boleh dibilang ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah itu bukan tidak bisa membaca. Sampai itu masyhur sekali bahwa sebetulnya Rasulullah itu bisa membaca dan bisa menulis. Karena dari ayat yang pertama turun, perintah itu kan bukan hanya kepada umatnya. Nah ini bagaimana menurut apakah seperti itu pandangannya bahwa memang Rasulullah itu bisa membaca dan bisa menulis? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi pertanyaan yang pertama tentang kisahnya ini sahih ya. Riwayatnya banyak, yaitu perkataan beliau, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yahdil 'asi. Populer ya. Aku mengadukan kepada guruku Waqi' tentang hafalanku yang buruk. Nah ini yang maksud hafalan buruk bukan buruk parah ya. Mungkin kita menafsirkannya buruk ya, hafal 5.000 hadis hilang jadi 2 hadis, enggak. Ini bukan dalam level Imam Syafi'i ya. Ya mungkin 5.000 hadis ada 3 hadis, 4 hadis. Karena ini besar bagi para imam ya, kita tahu ya.
bahwa para ulama hadis ini punya level tertentu dari masyarakat, termasuk ulama yang terpercaya dalam hadis, gitu kan? Dan kalau orang terpercaya dari hadis, maka dia harus kuat hafalannya, gitu kan? Ya, kalau misalnya lafal 5.000 salahnya 4.000, ya ini lemah. Ya, jadi pertama, yang kedua, yang dimaksud wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, tak lain adalah ilmu syar'i, ilmu syariat, gitu ya. Harus dibedakan ilmu yang syar'i dan ilmu yang tidak syar'i, ya. Kalau ilmu umum ini berbeda dengan ilmu yang belajar Al-Quran, hadis, fikih, karena di sini ada sesuatu yang langsung berkaitan dengan ajaran Allah SWT, langsung, maksudnya teks-teksnya jelas, ya, ya. Kemudian istimbatnya dari Al-Quran dan hadis langsung. Yang ketiga adalah bagaimana di zaman sekarang. Dan sekarang ini istilahnya apa ya? Ads, ya, yaitu iklan yang tiba-tiba muncul, yaitu bukan di kemampuan kita. Makanya seperti yang saya sampaikan, jangan sepenuhnya mengandalkan internet. Boleh internet, boleh, tapi perlu juga kita punya buku. Kenapa? Ya, karena kalau orang baca dari buku itu biasanya lebih fokus ketimbang dari internet. Internet ada iklannya, ya. Tiba-tiba lagi baca artikel, ya, muncul iklan jualan, ya. Akhirnya masuklah ke iklan jualan, ya udah sambil belanja gitu. Ya, jadi kalau kita di zaman ini gimana? Itu cobaannya. Kalau kita memang tidak memaksudkan itu, yaitu di luar batas kemampuan kita, dan kita beristighfar kepada Allah SWT. Makanya solusinya, ya, kita jangan 100% dari internet. Usahakan, ya, dari buku. Kalaupun kita belum mampu beli buku, print sendiri, ya. Print kan nggak mahal. Di print kalau udah ada versi PDF-nya. Ya. Kenapa? Ya, untuk menghindari hal-hal tersebut. Ya, jangankan iklan. Komputer kita aja bisa diapakan? Dihack sama orang. Gara-gara online tiba-tiba mati. Akun Facebook apalagi rentan. Ya, jadi banyak sekali cobaan-cobaan. Makanya itu tadi, kita solusinya jangan 100% mengandalkan internet. Itu adalah salah satu medianya. Boleh, ya, tapi bukan itu kita 100% dari sana, kita ngambil dari buku, ya, dari kajian juga, ya, agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak ini. Yang kedua adalah masalah Iqra. Ya, betul sekali. Ya, ini ditafsirkan. Nah, ini kalau yang ada orang memahaminya demikian, nggak salah, ya. Tapi ini juga ditafsirkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maksudnya gimana? Maksudnya yang diperintahkan Jibril itu ditafsirkan di sini yaitu mengikuti bacaan. Jadi Jibril bukan ngasih bukan, ya. Iqra itu artinya apa? Ikuti bacaan. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Jadi kalau kita memaknainya baca, di awal juga baca. Betul, ya, tapi bacanya itu bukan baca kertas, ya, karena tidak ada satu keterangan pun Rasulullah SAW dalam hadis sahih dikasih kertas suruh baca. Tapi yang dimaksud Iqra di sini adalah mengikuti bacaan Jibril alaihi assalam. Dan Nabi Muhammad SAW memahaminya demikian. Ma'ana Iqra, saya nggak bisa baca. Tapi yang dimaksudkan Jibril adalah apa? Mengikuti bacaannya, sehingga Nabi Muhammad SAW mengikuti bacaannya setelah itu. Jelas, ya? Adapun itu di awal-awalnya, adapun di akhirnya ada yang bilang Rasulullah SAW bisa membaca, ada yang bilang tidak. Yang jelas Al-Quran menyebutkannya al-ummi, sebagai yang tidak membaca dan menulis. Hikmahnya adalah agar Nabi terbebas dari tuduhan bahwa Quran buatannya sendiri. Jadi kalau Nabi sudah pintar dari awal, nah itu bikinan kamu, gitu ya. Jadi bagaimana kita untuk tidak kontradiksi, ya, bahwa kata-kata Iqra itu artinya ikuti bacaan. Memang Nabi Muhammad demikian, Iqra.
aku nggak bisa baca. Ternyata ini maksudnya adalah apa? Mengikuti bacaan. Rasa? Ada lagi? Silakan.